34 korban jiwa akibat teror mencekam OPM di Yahukimo membuat pasukan khusus dari TNI dan Polri turun melakukan patroli dan operasi. Dalam operasi dan patroli ini, 2 komandan OPM tumbang dan 3 serdadu di Yahukimo ditembak aparat. Sementara itu diperkirakan 1 batalion OPM dipukul mundur. Jubir OPM Sebi Sambom menyatakan, TNI melakukan drop pasukan di Yahukimo dan beberapa tempat zona merah. Militer Indonesia juga drone, heli dan bazona, sehingga membuat warga sipil jadi korban. Demikian tuding Sebi dilansir Selasa tanggal 11 November. Sementara itu, menurut informasi, Satgas Damai Chartens, Brimob Polda Papua, Kodim Yahukimo, 3 batalion tempur yakni Yonif 6 Marinir, Yonif 521 Macan Kumbang dan Yonif 641 Rider dilibatkan dalam patroli dan operasi non-tempur. Aparat gabungan ini memperketat pengamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menyusul pelumpuhan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata, Kamis, tanggal 7 November tahun 2025, malam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menegaskan, ini tindak lanjut analisis dan evaluasi situasi keamanan dan membantah tudingan OPM bahwa aparat melakukan serangan udara. Menurutnya yang ada, aparat melakukan patroli dan operasi darat dengan penindakan hukum. Peningkatan pengamanan ini adalah tindak lanjut dari analisis dan evaluasi situasi keamanan di wilayah Yahukimo, ujarnya, Senin, tanggal 10 November tahun 2025. Langkah ini mengantisipasi dan mencegah gangguan keamanan yang berpotensi timbul pasca operasi penegakan hukum. Kami terus memantau setiap pergerakan mencurigakan guna memastikan stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga, beber Cahyo. Diketahui, pimpinan KKB yang dilumpuhkan bernama Lipes Sobolim alias Cocor Sobolim yang mengklaim diri sebagai Komandan Batalion Semut Merah KKB Kodap Yahukimo. Berdasarkan data analisis dan evaluasi Polda Papua per tanggal 23 Oktober tahun 2025, Yahukimo mencatat 22 kejadian menonjol dengan total 34 korban jiwa. Kondisi keamanan di ibu kota Kabupaten Yahukimo saat ini terpantau